Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Titik dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Sebelumnya, bagaimana keadaan kalian anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu Ibu pesankan, jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap selalu mengutamakan prokes demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Anak-anakku semuanya, untuk kelas 12 Sejarah Indonesia ini akan Ibu sampaikan nanti 9 KD, tapi pembagiannya adalah 5 KD akan Ibu berikan di semester gasa, sedangkan 4 KD-nya akan Ibu berikan di semester genap. Sebelum masuk ke materi, mari kita pelajari dulu kompetensi dasarnya. Di KD 3.1 ini adalah KD pengetahuan. Siswa mampu menganalisis upaya bangsa Indonesia di dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andiasis, RMS, PRRI, Permesta, dan G30S PKI tahun 1965. Di ranah pengetahuan ini, kalian harus mampu menganalisis, jadi tidak hanya bisa menyebutkan, tidak hanya bisa menghafal, menjelaskan, tetapi tingkatannya di sini kalian nanti harus bisa membandingkan antara pemberontakan yang satu dengan pemberontakan yang lain. Sedangkan di ranah keterampilan, yaitu KD 4.1, ini siswa harus merekonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andiasis, RMS, PRRI, Permesta, dan G30S PKI, dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Jadi siswa harus mampu menyusun dalam bentuk cerita sejarah ini tentang ancaman disintegrasi bangsa tersebut berdasarkan fakta sejarah. Untuk tujuan pembelajarannya, siswa harus mampu berpikir kritis dan kreatif untuk mampu menganalisis pemberontakan, kemudian menguraikan peran pemerintah dalam menumpas pemberontakan, dengan cara mengembangkan literasi dan mampu menyajikan hasil analisis tersebut berdasarkan hasil kerja yang telah didiskusikan dengan kelompok dalam bentuk tertulis. Anak-anakku semuanya, kalian perhatikan semua peta konsepnya terlebih dahulu. Di sini perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah berdasarkan konflik ideologi, yang kedua berdasarkan konflik kepentingan, dan yang ketiga berdasarkan konflik sistem pemerintahan. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan belajar ancaman disintegrasi bangsa yang didasarkan pada konflik ideologi. Sedangkan untuk konflik kepentingan dan konflik sistem pemerintahan akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Anak-anakku semuanya, untuk konflik ideologi ini ada 7 pemberontakan, diantaranya 5 pemberontakan ini adalah
berupa pemberontakan DITII yang bermula terjadi di Jawa Barat, kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan yang dua pemberontakan adalah pemberontakan yang berideologi komunis, yaitu pemberontakan PKI Madiun yang terjadi tahun 1948, dan pemberontakan G30S PKI tahun 1965. Baiklah, satu persatu kita akan pelajari bersama, mulai dari pemberontakan PKI di Madiun. Untuk pemberontakan PKI Madiun ini terjadi disebabkan karena adanya 3 hal ini yang vital. Yang pertama adalah kekecewaan atas perundingan Renville. Kita ketahui bahwa di dalam perundingan Renville ini yang hadir dari Indonesia atau pihak Indonesia adalah Perdana Menteri yang menjabat waktu itu, yaitu Amir Syarifuddin, dan ditandatangani perundingan Renville ini rupanya menimbulkan kekecewaan rakyat Indonesia. Mengapa terjadi demikian? Karena hasil dari perundingan Renville ini sangat-sangat merugikan pihak Indonesia. Di antaranya adalah wilayah Indonesia menjadi semakin sempit di dalam perundingan Renville. Nah, oleh karena hasil dari perundingan Renville ini membuat rakyat ini kecewa, sehingga Amir Syarifuddin yang hadir dalam perundingan Renville ini mendapatkan mosi tidak percaya. Selanjutnya, Amir Syarifuddin diturunkan jabatan dari Perdana Menteri dan kemudian diganti oleh Hatta. Setelah Amir Syarifuddin turun dari jabatan Perdana Menteri ini, mestinya Amir Syarifuddin merasa kecewa, dan kemudian Amir Syarifuddin mendirikan organisasi berhaluan sosialis kiri yang disebut dengan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Di sini Amir Syarifuddin menyusun kekuatan untuk mendirikan negara komunis nanti di Madiun yang disebut dengan Negara Soviet Republik Indonesia. Penyebab yang kedua adalah kekecewaan program RERA oleh Perdana Menteri Hatta. Ini adalah rekonstruksi dan rasionalisasi dalam tubuh angkatan perang, di mana dalam RERA ini nanti banyak dari anggota TNI yang dipensiun karena kemungkinan sudah tidak layak, mungkin karena sakit, atau mungkin karena cacat fisik, atau mungkin kompetensinya tidak memenuhi syarat, sehingga ini menimbulkan kekecewaan. Dan yang ketiga adalah hasutan musuh, di mana musuh ini baru pulang dari Uni Soviet membawa paham komunis ke Indonesia. Nah, kebetulan kemudian ketemu dengan Amir Syarifuddin dan keduanya cocok, maka musuh dan Amir Syarifuddin akhirnya memimpin pemberontakan PKI Madiun dan ingin mendirikan negara berhaluan komunis, yaitu Negara Soviet Republik Indonesia yang berpusat di Madiun. Ini tujuannya sudah saya sampaikan tadi, ingin mendirikan negara komunis di Indonesia yang berkiblat pada Uni Soviet. Basisnya adalah wilayah Madiun dan sekitarnya. Nah, dengan adanya pemberontakan ini, mestinya ini membahayakan kelangsungan bangsa dan negara yang berideologi Pancasila, sehingga pemerintah berupaya untuk menyelesaikan pemberontakan ini dengan melakukan operasi militer, yaitu 1. Pemerintah menetapkan Jawa Timur sebagai daerah istimewa yang dipimpin oleh gubernur militer.
Kemudian yang kedua, Kolonel AH Nasution ditunjuk memimpin operasi penumpasan di Jawa Timur pada 20 September 1948. Kenapa Kolonel AH Nasution yang ditunjuk untuk memimpin operasi penumpasan di Jawa Timur ini? Karena AH Nasution adalah pimpinan dari Divisi Siliwangi yang hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan berpusat di Jogja dan Solo, dampak dari perundingan Renville. Nah, ini kemudian ditunjuk dan AH Nasution kemudian menunjuk Kolonel Gatot Subroto dan Sungkono untuk memimpin pemberontakan operasi penumpasan pemberontakan di Jawa Timur. Untuk memimpin operasi penumpasan pemberontakan di Jawa Timur. Yang ketiga, TNI mengerahkan tentara dari Divisi 3 Siliwangi tadi, dan yang keempat, TNI melakukan pengejaran untuk menyelesaikan pemberontakan PKI Madia. Dari wilayah selatan, musuh sedianya akan melarikan diri melalui jalur selatan, melewati Ponorogo dan seterusnya, namun musuh berhasil ditembak mati di daerah Ponorogo. Sedangkan Amir Syarifuddin yang berupaya melarikan diri lewat jalur utara berhasil ditangkap di Desa Pengantin, ini daerah Grobogan Purwodadi. Sedianya Amir Syarifuddin istirahat situ, kemudian tertangkap atau ditangkap dan kemudian dibawa ke daerah Jaten Karanganyar, kemudian dieksekusi, ditembak mati di daerah Jaten Karanganyar. Nah, untuk berikutnya, konflik ideologi yang berikutnya adalah pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, atau dikenal dengan sebutan pemberontakan DITII Jawa Barat. Ini adalah pemberontakan yang pertama DITII, ini terjadi di Jawa Barat. Pemimpinnya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau dikenal dengan sebutan SM Kartosuwiryo. Faktor penyebabnya adalah yang pertama, kekecewaan atas perundingan Renville. Ini juga masih di perundingan Renville lagi. Mengapa ada kekecewaan atas perundingan Renville di sini? Karena Jawa Barat menjadi bagian dari kekuasaan Belanda. Nah, kemudian yang kedua, Kartosuwiryo menganggap pemerintah terlalu lunak dalam menghadapi Belanda. Sudah tahu Belanda mau menguasai, tetapi masih tidak segera untuk mengambil tindakan melawan pada pemerintah Belanda, sehingga dianggap ini terlalu lunak. Sehingga oleh karena kekecewaan demi kekecewaan seperti ini, akhirnya Kartosuwiryo menyampaikan atau menyatakan sebagai negara Islam, jadi mendirikan negara Islam NII di bawah Kartosuwiryo. Tujuan dari pemberontakan tersebut adalah ingin menggunakan syariat Islam dalam bernegara, atau dibilang mendirikan negara Islam Indonesia, dan gerakannya disebut Darul Islam dan tentaranya dikenal dengan sebutan Tentara Islam Indonesia. Untuk basis wilayahnya ini adalah Jawa Barat. Kemudian pemerintah berupaya untuk mengatasi pemberontakan ini dengan melalui mediasi di bawah pimpinan Natsir, tapi gagal. Kemudian membentuk sebuah komite di bawah Natsir, juga gagal. Selanjutnya
tindakan untuk menyelesaikan pemberontakan adalah melakukan operasi militer dengan sebutan Operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis. Ini upaya untuk memagar agar tidak menyebar kemana-mana, tapi akhirnya pemberontakan DITI ini bisa tersebar sampai ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Namun untuk pemberontakan DITI di Jawa Barat berhasil dipadamkan dan Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dihukum mati. Kemudian yang kedua adalah pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Ini disebabkan masih kecewa atas perundingan Renville juga. Kemudian Amir Fattah menyampaikan bahwa Jawa Tengah merupakan bagian dari Kartosuwiryo, atau Amir Fattah mendirikan negara Islam Indonesia merupakan bagian dari NII Kartosuwiryo. Jadi tujuannya sama, ya gerakannya tetap namanya Darul Islam atau DI, dan tentaranya TII atau Tentara Islam Indonesia, masih ingin menggunakan syariat Islam dalam bernegara. Basisnya ini ada dua tempat ya, Jawa Tengah bagian utara dan Jawa Tengah bagian selatan. Kalau Jawa Tengah di bagian utara ini dipimpin oleh Amir Fattah, di bawah ini ada fotonya. Sedangkan di Jawa Tengah bagian selatan ini dipimpin oleh Kiai Sumolango. Kalau kalian nanti membaca buku, ada penyebutan Kiai Mahfud Abdurrahman, ini sama, ini adalah Kiai Sumolango nama lain. Ini melakukan pemberontakan di Jawa Tengah bagian selatan. Untuk menyelesaikan pemberontakan ini, pemerintah melakukan operasi militer, yaitu GBN, Gerakan Banteng Nasional, itu untuk menumpas gerakan Amir Fattah. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah bagian selatan, pemerintah melakukan operasi Guntur ini untuk menumpas sisa-sisa pengikut Amir Fattah dan juga untuk melumpuhkan kekuatan Kiai Sumolango. Dan akhirnya pemberontakan di Jawa Tengah pun juga bisa dipadamkan. Kita lanjut ke Aceh, anak-anakku. Di Aceh ini faktor penyebabnya agak beda nih ya, tidak ada Renville di sini, melainkan ketimpangan dalam pembangunan di Aceh. Apa nih artinya ketimpangan? Terdapat perbedaan yang menyolok antara kemajuan pembangunan di pusat dan daerah, sehingga rakyat Aceh kecewa, dan ditambah dengan permasalahan diturunkannya status Aceh dari provinsi menjadi karsidenan. Ini bukan kota Madian ya anak-anak, tapi karsidenan. Dengan adanya kekecewaan seperti ini, maka Daud Baureh menyatakan untuk bergabung dengan Kartosuwiryo atau mendirikan NII merupakan bagian dari Kartosuwiryo, menggunakan syariat Islam dalam bernegara dan di bawah Kartosuwiryo. Tujuannya sama, gerakannya DI, tentaranya namanya TII. Basis wilayahnya ada di Aceh. Untuk menyelesaikan persoalan ini bukan melakukan operasi militer anak-anak, tetapi penyelesaian untuk DITI di Aceh adalah menggunakan jalan musyawarah, disebut dengan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, diprakarsai oleh Pangdam Iskandar Muda Kolonel M. Yasin. Nah, dengan adanya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ini, pemberontakan DITI di Aceh bisa diselesaikan dan status daerah Aceh dari karsidenan tadi dinaikkan kembali menjadi provinsi. Bahkan Aceh dianugerahi sebagai daerah istimewa Aceh.
Untuk pemberontakan berikutnya, kita lanjutkan ke Sulawesi Selatan. Untuk di Sulawesi Selatan ini, faktor penyebabnya adalah kebijakan Rera, Perdana Menteri Hatta, terkait dengan keinginan Kahar Muzakar untuk menjadikan semua laskar yang ada di Sulawesi Selatan, ini namanya KGSS, laskar di Sulawesi Selatan. Kahar Muzakar menginginkan agar semua laskar ini dijadikan TNI. Namun dari kebijakan program Rera ini tidak mungkin, karena ini harus ada seleksi, tes dan sebagainya yang memenuhi syarat, ya masuk, ya tidak, ya tidak. Maka dimungkinkan laskarnya Kahar Muzakar ini banyak yang tidak lolos, sehingga Kahar Muzakar menuntut untuk semua laskarnya menjadi anggota TNI, tapi pemerintah tidak mengabulkan itu, sehingga kecewa dan akhirnya mendirikan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Ini Darul Islam itu gerakannya, TI adalah tentaranya, dan Negara Islam Indonesia atau NII adalah tujuan daripada gerakan ini. Basis kekuatannya ada di Sulawesi Selatan. Pemerintah berupaya melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan ini, dan akhirnya pemberontakan di ITI di Sulawesi Selatan berhasil dipadamkan. Untuk pemberontakan di ITI tinggal satu, yaitu yang terjadi di Kalimantan Selatan. Ini juga masih terkait sama kebijakan Rera yang tidak diinginkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menginginkan bahwa pembentukan gerakan rakyat yang tertindas itu dijadikan tentara ABRIS. Kemudian karena tidak disetujui, maka melakukan pemberontakan. Banyak dari demobilisasi angkatan perang ini yang banyak mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan, sehingga melakukan pemberontakan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Tujuannya sama, masih mendirikan gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di bawah Kartosoewirjo atau merupakan bagian daripada Kartosoewirjo. Basis wilayahnya berada di Kalimantan Selatan, dan upaya pemerintah untuk mengatasi pemberontakan ini adalah melalui operasi militer. Pemberontakan akhirnya bisa ditumpas atau dipadamkan. Untuk yang terakhir, konflik ideologi yang terakhir, ini anak-anakku masih semangat nih. Pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 disebabkan karena yang pertama, kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil. Kalau kondisi tidak stabil ini, sesuatu akan mudah untuk dihasut atau diprovokasi. Yang kedua juga dampak dari terjadinya perang dingin atau perang ideologi. Pada saat itu sedang terjadi perang dingin antara Amerika Serikat yang berideologi liberalis kapitalis dan Uni Soviet yang berideologi komunis. Ini juga berdampak di Indonesia. Yang ketiga, perpecahan dalam intern militer khususnya Angkatan Darat. Dan yang keempat, adanya politik konfrontasi dengan Malaysia. Tujuan daripada pemberontakan G30 SPK ini adalah ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah dan mengganti dengan ideologi komunis, cenderung pada komunis Cina. Wilayahnya Jakarta yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia.
upaya pemerintah untuk menyelesaikan peristiwa ini adalah dengan melakukan operasi militer. Ini ada gambar di bawah ini, mungkin nggak asing lagi buat kalian. Ini adalah foto-foto pahlawan revolusi, yang disebut dengan pahlawan revolusi. Ini adalah perwira angkatan darat yang berhasil diculik oleh PKI pada peristiwa G13 PKI tahun 1965 dan dimakamkan di Sumur Tua Lubang Buaya. Nah, beliau ini disebut sebagai pahlawan revolusi. Kemudian gambar di samping-sampingnya ini ada dikatakan dibubarkan PKI. Ini adalah sebuah demonstrasi setelah terjadinya G13 PKI. Rakyat menuntut agar PKI dibubarkan. Baiklah, ini adalah konflik ideologi yang sudah kita pelajari bersama, mulai dari pemberontakan PKI Madiun, DITI dari Jawa Barat dan seterusnya sampai dengan Kalimantan, juga pemberontakan G13 PKI. Simpulannya, kalian semua harus mampu untuk menyusun sebuah cerita sejarah, mendeskripsikan, membandingkan antara pemberontakan satu dengan pemberontakan yang lain, mengenai faktor penyebabnya, tujuannya, upaya untuk penyelesaiannya, kemudian waktu terjadinya, siapa pemimpinnya dan sebagainya, dibandingkan kemudian disusun menjadi sebuah cerita sejarah. Sampai di sini dulu pertemuan pada kali ini, yaitu ancaman disintegrasi bangsa dari konflik ideologi. Jangan lupa untuk memperdalam materi ini. Ini tadi kan hanya garis besarnya saja yang Ibu sampaikan. Untuk memperluas cakrawala pengetahuan kalian perlu menambah literasi yang lain. Bisa kalian mencari buku, membuka Google Classroom. Di situ juga sudah Ibu upload buku modulnya. Ini kalau KD 3.1 ya nanti dicari KD 3.1 di Google Classroom sesuai dengan kelas kalian. Bisa juga kalian membuka YouTube yang lain yang mengulas mengenai peristiwa terjadinya ancaman disintegrasi bangsa di Indonesia. Baiklah, sekian dulu. Jaga semangat belajarnya. Jangan lupa ikuti untuk pertemuan berikutnya yang akan kita bahas, yaitu ancaman disintegrasi bangsa dari kategori kepentingan dan pemerintahan. Sekian dulu, selamat belajar. Semoga kalian sukses semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.